Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran keyakinan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat dengan hambanya. Tidak ada jarak antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Saking dekatnya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku, sampaikanlah kepada mereka, fa inni qarib, sungguh aku begitu dekat dengan mereka. Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, aku mendengar semua permintaan dari hamba-hambaku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan jarak. Allah tidak disifati dengan tempat. Allah tidak disifati dengan fisik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan fisik, bukan sesuatu yang bervolume sehingga harus diukur dengan jarak tertentu atau tempat tertentu, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat. Namun terkadang kita seorang hamba merasakan begitu jauhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat. Apa gerangan yang membuat kita kemudian merasa berjarak atau seolah-olah ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata sahabat-sahabat sekalian adalah dosa yang sering kita lakukan. Dosa inilah yang membuat kita terasa begitu berjarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah begitu dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Idza aznaba al-'abdu, innal 'abda idza aznaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka tanpa ia sadari, ia sedang menaruh satu titik hitam ke dalam kalbunya. Sampai kemudian kalbunya berubah begitu pekat, hitam, gelap. Sehingga tidak ada cahaya kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Maka sahabat sekalian, kita merasakan kedekatan dengan Allah bukan secara fisik, namun dengan hati kita, kalbu kita. Kalbu kitalah yang bisa merasakan kedekatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara satu-satunya untuk membersihkan hati kalbu kita agar terus merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu hal, yaitu dengan bertobat, memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertobatlah kemudian Allah akan membersihkan hati kita, kalbu kita dari kegelapan yang menghalangi, yang menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat sekalian, sejatinya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari kita sedang membersihkan diri kita dalam satu waktu untuk 3 masa sekalipun. Yang pertama, ketika kita bertobat, tanpa kita sadari kita sedang memperbaiki masa lalu kita, masa sekarang, dan yang akan datang. Yang pertama, ketika kita bertobat, tanpa kita sadari kita sedang memperbaiki masa lalu kita sedang menata kembali masa lalu kita, yaitu dengan menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesali semua kelalaian yang selama ini kita lakukan. Yang kedua, ketika kita bertobat, tanpa kita sadari, kita sedang memperbaiki masa sekarang kita. Yaitu kita melepaskan, meninggalkan semua maksiat dan kelalaian yang kita lakukan. Dan dengan bertobat, tanpa kita sadari, kita sedang memperbaiki masa yang akan datang. Yaitu dengan berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa itu. Inilah yang dimaksud dengan taubatan nasuha menurut para ulama kita. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyadari
bahwa tidak ada satu cara yang paling ampuh untuk menyingkirkan kegelapan, noda-noda hitam di dalam kalbu kita agar kita kembali bisa dekat kepada Allah kecuali dengan taubat. Maka kami mengajak diri pribadi dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bersama bahwa umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata hanya 60 tahun. Yang lebih itu ya sedikit, itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak adalah 60 tahun. Ketika kita menyadari bahwa ternyata batas umur kita hanya sampai 60 tahun, itu artinya apa? Adalah sebuah keniscayaan, atau kematian adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang wajib akan menghampiri kita semuanya. Maka ketika kita sadari bahwa kita akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sejak sekarang kita mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kita tidak tahu ujungnya kemana. Maka dengan melaksanakan kebaikan, dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan mengisi ragam kebaikan dengan atau dalam bentuk apapun, sembari memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap kali 100 kali kita bertobat kepada Allah, beristighfar dengan menyebutkan astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu, hamba bertobat kepadamu. Maka insya Allah dengan taubat yang kita lakukan ini akan membuat atau membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran yang telah bersangkar begitu lama di dalam kalbu kita yang menjadi hijab menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada bekal yang mampu menolong kita kelak di akhirat kecuali dengan qalbun salim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu jabatan, kekuasaan, harta dunia, anak keturunan tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang dibersihkan, yang selalu atau senantiasa dibersihkan dengan istighfar, taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai closing jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu melampaui ibadah orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, dan kita tak akan mampu, sungguh kita tak akan mampu melampaui kebaikan ketaatan mereka. Tapi lampauilah, unggulilah amaliyah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbanyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena untuk menjadi hamba dan kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak melulu dengan ibadah, dan ibadah. Tetapi kita bisa melewati jalur kemaksiatan. Bagaimana caranya? Ketika kemaksiatan itu memberikan kita rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa yang kita lakukan kemudian kita merasa begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perasaan hina inilah yang akan mengantarkan kita kedekatan kepada Allah. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang senantiasa bertobat minta ampun kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan lahir, batin, fisik, dan kalbunya. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, dengan taubatan nasuha yang kita lakukan, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam barisan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertobat dan terjatuh kepada dosa yang sama lagi, bertobat lagi. Sampai kapan? Sampai syaitan itu bosan dengan tobat yang kita lakukan. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.